Kalau dia sudah sebulan aja habis satu botol itu ya, satu botol salbutamol inhalasi itu isinya 200 dosis. Kalau dia sebulan habis 200 dosis, kayaknya asmanya tidak teratasi. Kalau kita lihat pasti hasil perhitungan kalkulator yang di atas tadi itu dia tidak terkontrol. Itu menjadi pertanda kita harus merujuk juga pasien kita atau kita harus melihat kembali ada yang salah dengan pengobatan yang diberikan. Kemudian penggunaan ICS sebenarnya sangat membantu untuk mengurangi resiko kematian dan resiko kekambuhan pada pasien asma. Jadi beberapa uh, guideline itu merekomendasikan jika memberikan SABA, berikan juga ICS-nya. Jadi ada dua alat yang bisa dipakai, dua device gitu ya. Kita lihat jenis asmanya seperti apa, kemudian ICS itu kadang-kadang diberikan bersamaan. Jadi secara grafik ini membuktikan, jadi penelitian ini melihat peran ICS di dalam kombinasinya dengan salbutamol. Penggunaan ICS secara sporadis kurang dari 4 kanister per tahun dapat dikaitkan dengan angka kematian karena asma yang lebih tinggi. Jadi pakai ICS-nya kalau underdose juga tidak membantu apa-apa. Makanya kita juga harus lihat ICS itu dosisnya berapa. Kemudian penggunaan SABA yang tepat dalam batas yang ditentukan tidak menyebabkan peningkatan kematian. Ini penelitiannya menyampaikan bahwa ICS itu gunakan dengan tepat dan batas SABA itu dosisnya harus tepat. Oke, kemudian SABA ditoleransi dengan baik dengan KTD serius yang minimal. Jadi mau disampaikan bahwa ketika ada ICS itu dikombinasi dengan SABA, maka dia tidak akan meningkatkan resiko kematian dan morbiditas. Bagaimana memastikan SABA yang tepat dan keamanannya. Program edukasi asma sangat penting untuk mencegah pasien dari penggunaan SABA yang tidak tepat. Menurut saya ini adalah peran dari apoteker. Bila pasien itu diresepkan SABA hanya sendirian, mungkin kita patut menanyakan gitu ya, sebenarnya berapa banyak konsumsi obat ini oleh pasien. Kita bisa monitor kapan pasien ini menggunakan SABA-nya, kenapa hanya menggunakan SABA. Bila digunakan dengan tepat bersama dengan obat mengandung ICS, tidak terlihat adanya perburukan kontrol asma pada pasien asma ringan atau sedang yang menggunakan salbutamol. Jadi, no worry untuk menggunakan SABA asal menggunakannya dengan tepat. SABA dalam manajemen asma itu adalah satu-satunya opsi pelega menurut jalur 2 GINA update. Dan untuk EIB, Exercise Induced Bronchopneumonia, SABA masih direkomendasikan sebagai pilihan pertama. Pemantauan dengan cermat terhadap penggunaan SABA dapat berperan penting untuk secara aktif mengatasi perburukan asma. Dan penggunaan SABA yang sering merupakan tanda asma tidak terkontrol. Bapak, Ibu, teman-teman, kalau melihat pasien yang ingin beli salbutamol inhalasi, mungkin sekali-sekali ditanyakan ya. Kesimpulannya bahwa manajemen asma secara ringkas bertujuan mengendalikan gejala dan meminimalkan resiko asma jangka panjang. Kategori obat asma tadi kita juga sudah mengenal ada pelega, pengontrol, dan add-on terapi. Dalam siklus perawatan asma tentu kita juga harus melihat personalisasi apoteker perlu dipertimbangkan dalam tahapan-tahapan ini, assess, adjust, dan review terhadap pasien asma. Jika digunakan secara tepat, tentunya sahabat tidak akan memperburuk kontrol asma pada pasien dengan asma ringan dan sedang. Namun sebaliknya, kurangnya dosis ICS ini tentu dapat meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas pada pasien asma. Jadi untuk edukasi penggunaan SABA yang tepat harus dilakukan pada pasien asma untuk memaksimalkan manfaatnya. Penggunaan yang berlebih dapat meningkatkan resiko. Saya rasa jelas bahwa dosis yang berlebih pun mungkin akan akan menyebabkan kecacatan pada pasien, menyebabkan resiko pada pasien. Jadi perlu kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, pemantauan penggunaan SABA harus menjadi strategi kunci peran apoteker dalam meningkatkan manajemen asma. Dari saya mungkin demikian, Ibu Apoteker Lea. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan.
Mari kita panggilkan pemateri yang sebelumnya sudah menyampaikan paparannya. Alhamdulillah sudah bergabung semua ya. Jadi kita lanjutkan Ibu Apoteker Tuti dan juga Ibu Apoteker Lucy ke sesi diskusi karena memang pertanyaannya begitu banyak ya. Tadi sebetulnya kita sudah diskusi beberapa poin penting yang perlu kita bahas kembali, tapi ternyata pertanyaan dari peserta ini cukup banyak. Saya coba sampaikan pertanyaannya. Namun mohon maaf ini karena irisannya cukup asik. Mungkin nanti ada satu pertanyaan yang bisa dilengkapi oleh kedua pemateri. Untuk pertanyaan pertama ini dari Apoteker Doni, Rumah Sakit Islam Karawang. Jika pasien GERD mengeluhkan sesak, apakah itu bisa dinyatakan sebagai asma? Dan apakah asma itu juga sama seperti kalau di Sunda itu engap, Bu? Engap gitu ya. Ngep, ngep, Engap, ngap. engap, Ya. engap. Lalu yang kedua, jujur saya sendiri pas kecil punya asma gitu ya. Nah, akan tetapi setelah saya usia 15 tahun, asma itu sudah tidak kambuh lagi. Apakah asmanya termasuk sudah terkontrol atau belum? Nah, ini cocoknya nih. Ibu Ya. apoteker Lucy ini monggo. Oke, nanti disaut aja Silakan. Ya, disaut aja langsung saya kita ya. santai diskusi ya. Oke, baik. Monggo, Bu. Makasih Bu Lea untuk pertanyaannya. Memang betul tadi makanya di awal saya membuat satu ilustrasi kasus gitu ya. Karena kadang-kadang gejala sesak itu seperti tadi teman-teman yang menjawab ya Bu Lea ya, Bu Tuti Ya, ya. Ada yang tanya asma itu apa sih? Ada yang jawab sesak napas, sesak napas, sesak napas, sesak napas gitu ya. Padahal sesak napas nggak selalu asma. asma Ya, betul. iya banyak yang banyak penyakit yang kemudian keluhannya dari sesak napas, dari kardiovaskular, terus kemudian ada GERD. Jadi GERD ya. Nah, ini pertanyaannya gimana nih? Apakah GERD dan asma itu seperti apa? Beda patofisiologinya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita bicara GERD, patofisiologinya dengan asma tentunya berbeda. Di saluran pernafasan obstruktif tadi ada inflamasi, ada hipersensitivitas dari saluran pernafasan, sehingga walaupun keluhannya itu sama, sesak gitu ya Bu ya, tetapi kalau patofisiologinya atau gejala yang mendasarinya Ya. eh, mendasari dari penyakitnya tidak kita ketahui, maka kita laksana jadi berbeda, jadi salah gitu ya Bu. Jadi sama nggak? Beda. Patofisiologi beda, terapinya berbeda antara yang GERD dengan yang asma. Terus tadi yang ngep, kenapa Bu? Ngap ya Bu? Ya salah satu gejala tadi Bu Tuti juga ternyata saya baru tahu nih Bu Tuti ternyata juga asma. Ya. Kecil ya. Nah, kalau kita bicara asma itu kan penyakit kronis ya yang jangka panjang, yang sayangnya memang tidak ada kata-kata sembuh, tetapi dapat terkontrol dengan baik. Seiring dengan waktu, jika faktor pencetusnya tidak terpapar, kemudian pada saat pengobatannya juga baik, atau seiring dengan waktu sudah terjadi perbaikan dalam kontrolnya, maka dapat dikatakan terkontrol dengan baik. Jadi tidak ada kata-kata sembuh sih, Bu. Lebih ke arah terkontrol dengan baik. Gitu, Bu. Silakan, Bu. Memastikan Kalau mau menambahkan. pemicunya juga harus ya, Bu ya. Ya, ya Ya, itu penting, Bu. memastikan Tuh. faktor pemicunya juga harus ya, supaya bisa membedakan dari mana sumber sesaknya itu ya. Ya, kadang-kadang pasien bilang gini, boleh nggak Bu, tapi saya minum obat terus tapi nggak sembuh-sembuh. Ya karena faktor pemicunya tidak dihindari gitu ya. Ya. Ibaratnya kalau misalnya saya minum obat tapi gejala yang menyebabkan saya sesak, misalnya tadi tuh, Eh, makanya karena apa? Bau asap masakan. Itu polusi indoor tuh kadang-kadang juga membuat orang, saya nggak di luar tapi kok sesak. Ternyata tadi dari bulu, bulu apa tungau, dari hewan binatang peliharaan, dari asap masakan ya tergantung masing-masing memiliki faktor pencetus. Saya tuh bau masakan yang asapnya tebel gitu ya. Makanya saya nggak suka masak dan nggak bisa masak, Bu. Oh, salah ya. nggak mau masak, Itu Pembelaan. namanya tidak mau masak. nggak Nggak mau mau masak masak. gitu. Jadi ada Mau cari alasan. pembenaran dan pembelaan ini kalau